Allah, bukan sifat untuk Allah. Masih nak berkelit. Kita cakap tentang asmaul husna, bukan asmaus sifat. Bukan asmaus sifat. Mutakalimin akan jawab, kita tidak cakap kodim itu adalah nama Allah. Nah, kita katakan ini adalah sifatus salbiyah. Siapa yang cakap kodim itu nama Allah? Kodim itu adalah nama sifat. Kodim itu adalah nama. Oh iya, tapi ada pendapat mengatakan, pendapatnya Imamul Haramain yang mengatakan sifat pun tidak boleh kita itlakan. Ada ijma mengatakan bahwasanya kita tidak boleh memberikan sifat kepada Allah yang di dalam hadis tidak ada. Sudah saya cakap hadisnya pun ada. Dan siapa cakap ada ijma pasal itu? Kita di dalam mazhab Asy'ari mempunyai 3 pendapat. Untuk memberikan nama kepada Allah ada 3 pendapat. Imam Al-Juwaini mengatakan tidak boleh memberikan nama zat atau nama sifat kecuali ada dalam kitab was sunnah. Yang kedua, pendapatnya Imam Al-Baqillani. Al-Baqillani ini julukannya adalah juru bicara ahli sunnah, speaker ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada siapa speaker ahli sunnah wal jamaah, Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Oh, itu bukan nama yang, bukan julukan yang mudah. Kalau saya sekarang siapa speaker ahli sunnah wal jamaah di Malaysia? Oh, fulan. Ketika pada zamannya Imam Al-Baqillani ini sepakat bahwasanya fulan ini speaker ahli sunnah wal jamaah. Nama Al-Baqillani ada kompet dengan Imam Ghazali. Para ulama khilaf, Mujaddid Qarnil Khamis, ada yang cakap Baqillani, ada yang cakap Imam. Di situ Anda tahu bagaimana level Al-Baqillani. Dia namanya boleh kompet dengan betul. Menurut para ulama, Mujaddid Qarnil Khamis ini khilaf. Ada yang cakap Ghazali, ada yang cakap Baqillani. Di situ Anda mengetahui bagaimana level Al-Baqillani. Baqillani, Imam Abu Bakar Al-Baqillani mengatakan bahwasanya kita boleh untuk memberikan nama apapun kepada Allah selama nama itu tidak ada ihamun naqs. Apa iham itu? Ada unsur kekurangan. Saya beri contoh ya. Allah itu profesor. Oh, kalau profesor berarti kampusnya di mana? Siapa pensyarahnya? Padahal kata-kata profesor itu bukan maknanya Anda kampus di mana, adalah orang yang mempunyai ilmu yang sangat banyak, tinggi. Tapi kata-kata profesor ini pada zaman sekarang, otak kita akan tengok profesor dari kampus mana. Maknanya Allah belajar di kampus. Selama nama itu tidak yuhimun naqs, nama itu boleh. Karena ada beberapa orang itu mengatakan Allah itu muhandisul alam. Apa muhandis itu? Hah? Baru. Engineer alam semesta. Engineer alam semesta. Alamak, kampus di mana tuh? Suf, tengok. Ada orang berpikir macam itu, Suf. Ada orang berpikir macam itu. Akhirnya kata-kata muhandis ini, selama ada yang berpikir semacam itu, banyak orang tak suka. Tapi selama ada nama, yang mana nama itu tidak memberikan unsur kekurangan dalam paham, maka nama apapun boleh kita letak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pendapat Imam Al-Baqillani. Nama untuk zat ataupun nama untuk sifat. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Ghazali yang mengatakan kalau nama untuk zat tak boleh, karena harus ada di kitab was sunnah.
Tapi nama di sifat boleh selama tidak ada unsur kekurangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayuhal wahabi, semua klaim Anda tidak benar. Kita patahkan satu per ijma tak ada, di hadis pun ada, maknanya pun benar. Anda tidak ingin kata-kata qadim ini ada karena di dalam otak Anda sudah ada sebuah keyakinan bahwasanya ada sesuatu bersama Allah. Subhanallah. Ini bukan saya yang cakap, Syekh Said dalam kitabnya Al-Kashifus Shaghir. Di dalam Kashifus Shaghir ada beberapa hadis yang mengatakan bahwasanya ada dua riwayat hadis. Falaisa qoblaka syai'. Ibn Taimiyah lebih memilih falaisa ma'ahu syai'. Ada dua riwayat. Satunya tidak mengisyaratkan qadim, satunya mengisyaratkan. Yang lebih kuat adalah yang mengisyaratkan qadim. Tapi Ibn Taimiyah tak memakai kalimat lafaz riwayat yang lebih tidak mengisyaratkan qadim. Karena ada unsur mengatakan di dalam beberapa kitabnya, di dalam Syekh Said pun menukilnya di dalam Kashifus Shaghir, yang mana Allah itu tidak bisa menciptakan sesuatu lamin syai', tak boleh. Harus kalau ingin menciptakan alam semesta harus amik daripada benda lain. Macam Allah menciptakan manusia dari mimma. Mimma. Menciptakan, ada yang cakap dari air, dari tanah liat. Menciptakan setan dari api. So, ada darinya itu ada. Alam semesta dari, so, harus ada darinya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang maujud, diciptakan dari sesuatu yang maujud itu sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Karena itu dia tidak suka kata-kata makna, bukan kata-kata makna la awwala liwujudihi. Inilah sikit tentang makna al-qadim, sikit tentang makna al-qadim, yaitu dari segi hadisnya wa sultanihil qadim, dari segi maknanya, dari segi Al-Qur'annya, kemudian dari segi apakah ini boleh menjadi ismu dzat ataupun ismus sifat, ataupun ismus sifat. Oke, ada yang nak tanya pasal ini? Sebelum saya teruskan di sifatul baqa, di sifatul baqa, untuk membuktikan qadim ini, dalilnya banyak. Ada yang namanya dalilut tasalsul, nafid tasalsul. Tak tahu apa tasalsul itu bahasa. Circle apa? Infinite regression. Infinite. Ada dalil itu namanya dalilut tatbiq, atau lebih dikenal dengan nama dalilut tufan. Dalilut tufan. Macam-macam sekali dalilnya, tapi saya tak ingin cakap pasal ini karena dalilut tatbiq itu punya takrirnya macam-macam. Baik, tanya pasal tadi Habib ada cerita pasal Allah mesti melakukan tu yang Salafi tu apa, Ibn Taimiyah siapa yang claim macam tu ya? Apa? Yang begitu Allah mesti menciptakan baru dalam sempurna tu. Yang Ibn Taimiyah sendiri mana saya cakap? cakap seperti dalam kitabnya. Syekh Said menukilnya di dalam apa namanya Al-Kashifus Shaghir. Jadi Allah terpaksa ke mesti, itu je maksud dia tu. So, kata Anda nak cakap mesti, nak cakap terpaksa, Allah menciptakan. Kita tidak pusing pasal lafaz. Kita hanya tahqiq makna. Sekarang tengok macam ini Tuhan. Allah itu adalah entitas yang paling sempurna. Ibarat sempurna itu ada 100, Allah kena 100.
untuk mencapai 100 itu, karena selama tidak sampai kesempurnaan yang paling ujung, dia bukan Tuhan. Betul apa tidak? Karena Allah itu sempurnanya harus sampai 100, sampai ujung, 100%. Sekarang, Sof tengok, mana yang lebih sempurna? Yang mampu menciptakan tapi tidak menciptakan? Atau yang mampu menciptakan dan menciptakan? Mana? Ini hanya surface, ini hanya surface. Kalau kita nak masuk dalam lagi, nanti ada yang namanya qiyamul hawadits bidzatillahi ta'ala. Ada yang lebih dalam ini, lebih dalam. Karena itu adalah salah satu basic daripada madhab Ibn Taimiyah. Kalau Anda ingin lebih detail lagi, sila baca apa? Al-Kashifus Shaghir an Madhab Ibn Taimiyah. Dan di kitab-kitab Syekh Said, pasal Qadim ini banyak sekali beliau tulis khilafnya ahli sunnah dan mujassimah. Khilafnya ahli sunnah wal mujassimah. Dalam banyak Syekh Said menyebut bahawa mujassimah ini seperti juga ahli falsafah, kidamul alam ni mereka sama. Itu dia. Qidamul alam itu macam mana ya? Sof tengok. Di sini nanti Ibn Taimiyah itu punya madhab namanya at-tasalsul an-nawi. Maknanya Allah kena menciptakan terus menciptakan terus. Kenapa? Karena dengan begitu Allah menjadi sempurna. Ini hujah ahli falsafah. Macam itu juga. Itu karena itu Syekh Said mengatakan Ibn Taimiyah itu tak orisinil. Dia ambil daripada falsafah. Sebab bagi falsafah, jika tidak mencipta, dia tidak sempurna. Sama. Tidak mencipta tidak sempurna. Jadi sentiasa mencipta. Senang siapa mencipta. Kenapa? Karena kena sempurna. Karena yang menciptakan secara bil fi'il, apalagi bil fi'il itu, secara aktual lebih sempurna daripada yang mampu menciptakan. Kenapa? Karena ada unsur dia mencipta. Ahli sunnah tak mau macam itu. Karena kenapa? Karena akan mencidrai sifatul iradah. Sifatul iradah. Karena itu sifatul iradah ini adalah poin yang sangat penting sekali untuk memahami madhab ahli sunnah wal jamaah. Hampir semua madhab punya problem dalam iradah. Filsafat punya problem, Taimiyah punya problem, Mu'tazilah punya problem. Tidak akan bisa memahami free will secara hakiki kecuali menurut madhab ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah kalau sudah sampai waktunya apa? Iradah. Saya tanya cakap terus dari mana Ibn Taimiyah ambil ini, dari mana itu, kenapa ini? Karena kitabnya tak boleh tahan pasal itu, karena ini hanya untuk basic, hanya untuk, kalau saya terlalu panjang, Dr. Amron boleh marah sama saya. Tapi Ramadan kita kena hatam, insyaallah setelah Ramadan nanti kita akan lebih mendalami. Memang belajar macam itu. Kita tidak bisa belajar satu kitab langsung kita paham semua. Itu laisa, itu bukan cara belajar yang benar, bukan itu. Tapi di kitab awal kita kena paham basic, di kitab yang lain kita kena mendalam, kitab yang lain lagi semakin mendalam, terus seperti itu. Habib lama ya, memang lama. Anda campus saja berapa tahun? 4 tahun, 1 minggu berapa kali? 1 minggu 5 kali Habib. 1 hari berapa jam? Berjam-jam. Ini akidah 1 minggu 1 kali saja, 1 tahun lama. Suruh makan kue tio saja. Oke. Ada nak tanya lagi? Kalau tidak ada, kita akan, saya anggap kidam ini paham ya. Kidam ini adalah la awwalalahu li wujudihi. Dia bukan sifat hakiki. Karena itu awalnya la. Awalnya apa? La.
tidak mempunyai awal. Tidak mempunyai awal itu bukan sesuatu yang real. Namanya saja tidak. Tidak itu tidak ada. Sob tengok. Saya tidak makan. Ada tidak makan itu. Mana tidak makan? Beri saya tidak makan. Tidak ada. Ada orang, sudah pernah saya cerita, orang berhutang, ada seorang qadhi famous ketika zaman Tabi'i, namanya Qadhi Shuraih. Anda kalau boleh, kalau tengok di internet, cari Qadhi Shuraih. Itu termasuk qadhi yang brilian, genius di zaman Tabi'i. Macam dibuat semacam, kalau Qadhi Shuraih pasti pandai. Itu qadhinya zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qadhi pandai, ada 2 orang gaduh, ramai. Pasang di Facebook, pasang di Twitter. Hanya gaduhnya ini gaduh sangat. Masuk ke mahkamah, bertemu dengan Qadhi Shuraih dalam keadaan bergaduh 2 orang ini. Ada apa? Ini kawan saya berhutang kepada saya, tapi dia tak nak bayar. Apa hutangnya? Dia berhutang kepada saya la syai'. Dia berhutang kepada saya apa? La syai' itu maknanya nothing. Dia hutang nothing kepada saya. Saya suruh bayar dia nothing itu, dia tak mau bayar. Bin Shuraih, ini nak buat gaduh saja ini. Ini nak buat gaduh di mahkamah. Oke. Saya akan bayar hutangnya nothing itu. Oke, alhamdulillah. Macam mana? Anda tengok di bawah kursi ada sofa gitu, tahu sofa ya? Sofa. Tengok di bawah sofa itu, di situ. Dia tengok di bawah sofa. Mana? Di sini cuma nothing. Nah, itu nothing, Ami itu. Tak ada apa-apa. La syai'a tahtal kursi. Hadza huwa la syai'. Ami itu la syai'. Karena kata-kata la syai' itu hanya abstraksi dari kata-kata syai'. Dibilang kalau di dalam bahasa mantiknya itu al-mafhumul ma'dul. Al-mafhumul ma'dul. Manusia. Kita paham apa itu manusia, kemudian kita makdulkan. Makdul itu apa? Makdul itu kita negatifkan. Kita memahami dulu manusia, kemudian kita negatifkan menjadi bukan manusia atau tidak manusia. Tidak manusia itu apa? Karena itu kata-kata la awwala lahu liwujudihi itu bukan sesuatu yang real. Karena itu banyak sekali orang cakap ini bukan sifat hakiki. Ini hanya sifat majazi. Karena dia bukan real. Tapi dia bukan pure tidak real. Dia real. Tapi tugasnya menafikan. Selama tugasnya dia menafikan dan dia real, dia boleh untuk memberikan kesempurnaan kepada Allah. Kalau dia pure tidak real, sesuatu yang tidak real tidak akan boleh untuk memberikan kesempurnaan terhadap sesuatu yang real. Wadah Ustaz Naim. Allah itu ada. Dengan adanya sifat qadim, Allah akan menjadi lebih sempurna. Kalau sifat qadim itu tidak ada, tidak real, macam mana boleh memberikan kesempurnaan? Karena itu, dalalah mutabaqahnya tidak real, tapi dalalah ilzamiyahnya real. Karena itu dia bukan tidak real, pure tidak. Ini mungkin di kitab tidak ada, tapi sekarang Anda ambil saja seperti itu. Lama kelamaan Anda akan paham apa yang saya katakan. Sesuatu yang tidak ada tidak akan bisa untuk memberikan kesan. Tidak mungkin. Karena itu persamaan Allah dengan makhluknya dalam sesuatu yang tidak ada, tidak apa-apa. Karena tidak memberi kesan. Allah tidak mempunyai sayap. Ustadz Badrul tidak mempunyai sayap. Apakah maknanya Allah itu sama seperti makhluk? Tidak. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang real. Tidak mempunyai sayap bukan sesuatu yang real. Karena itu Allah tidak mempunyai sayap, Badrul pun tidak mempunyai sayap. Tak apa-apa. Kenapa? Karena ini tidak
Selama dia itu tidak, ya tidak apa-apa. Itulah makna la. Semua definisi 5 ini awalnya harus kata-kata la. Karena itu dia dinamakan salbiyah. Kata-kata salb di dalam bahasa Arab la. Lawannya dia isbat, yaitu na'am. Selama dia itu sifatun salbiyah, maka depannya harus kata-kata la, menunjukkan tidak, menunjukkan tidak. Dan tidak bukan real. Sudah makan, saya tidak makan. Apa tidak makan itu? Saya tidak minum. Apakah tidak minum itu ada gerakan? Wadah? Jelas? Oke. Yang kedua al-baqa. Al-baqa, kalau yang al-qidam inilah awwala li wujudihi, al-baqa ini la akhira li wujudihi. Kalau kita paham apa itu qadim, kita akan paham apa itu bakin. Kita akan paham apa itu bakin. Bakin itu atau bako. Bakin itu orangnya, dia ismul fa'il, dia fa'il. Bako ini masdarnya. Masdarnya, tengok. Awalnya pun juga la. Maknanya bako ini bukan something yang real, bukan. Karena awalnya la. Apa itu bako? Maknanya Allah tidak mempunyai akhir. Allah tidak mempunyai akhir. Dalilnya sama dengan dalilnya qidam. Di dalam dalil aklinya saya jelaskan sedikit. Man thabata qidamuhu istahala alaihi. Ini katanya guru saya Syekh Muhammad Abu Ghus, muridnya Syekh Said juga. Kata-kata ini adalah kata-kata yang disepakati oleh semua ukola. Ketika sesuatu itu sudah terbuktikan qidamnya, maka otomatis dia akan bakin. Dia akan bakin. Kalau sesuatu itu sudah terbuktikan dia itu qadim, maka dia mustahil akan fana. Bukan fana-fana ahli sufi, fana. Bukan itu. Fana itu hilang. Karena itu kata-kata hilang ini juga dipakai oleh ahli sufi, maknanya sudah hilang daripada memperhatikan sekeliling. Hanya tengok Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza kata-kata fana yang dipakai, bukan fananya mutakalimin. Saya memang di ilmu kalam ini saya tidak menjelaskan dengan uslubus sufiyah. Karena uslubus sufiyah ini dhauqi. Apa? Dhauqi dia. Uslub mutakalimin ini akli. Bukannya maknanya apa, cuma saya tidak ingin mencampur adukan. Mencampur adukan. Ini saya ingin mengajar pure ilmu kalam. Wadah? Man thabata qidamuhu istahala alaihi adamu. Siapapun zat yang sudah terbuktikan qidamnya, maka otomatis dia akan mustahil tiada. Mustahil tiada itu makna bako. Itu makna bako. Guru saya Syekh Abu Ghus mengatakan ini adalah dibilang satu-satunya kaidah di dalam ilahiyat yang disepakati oleh mutakalimin. Hampir tidak ada ukola yang problem pasal ini. Problem pasal ini. Oke. Dalil naklinya apa Habib? Allah itu bakin. Apa dalil nakli yang mengatakan Allah itu apa? Bakin. Banyak sekali. Yang pertama adalah qauluhu ta'ala wa yabqa wajhu rabbika. Wa yabqa wajhu rabbika. Dan akan terus ada wajhu, wajah Tuhanmu. Wajahnya saja yang ada Habib. Wajahnya saja yang
Yang ada tangannya tak akan ada, kakinya tak akan tertawa kan? Loh memang tafsir seperti ini membuat kita tertawa. Tertawa Ustaz? Memang akan tertawa. Karena orang yang tak pernah belajar agama pun, oh maknanya yang akan tersisa dari Allah hanya mukanya saja. Tertawa, bukan itu maknanya. Wajah di sini maknanya zat. Maknanya apa? Zat. Di dalam bahasa Arab kata-kata Anda, zatnya manusia ini dikinayahkan wajah. Kenapa? Karena wajah itu adalah tempat yang paling mulia dalam manusia. Dan itu kata-kata paling mulia itu dipakai di dalam takbir Qur'ani. Bukan karena Allah punya wajah, tapi karena Allah adalah entitas yang paling mulia, yang akan menjadi akhir setelah manusia ini hilang semua hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib zatnya saja, sifatnya mana? So, akan ada orang bertanya semacam itu. Kalau saya cakap Allah, sebenarnya mutakalimin bukan saya. Mutakalimin ketika mengatakan Allah, maknanya adzatu wasifat. Bukan zat saja, bukan sifat saja, tapi adzatu wasifat. Dari kata-kata waya peko, kita ambil sifat bako. Di dalam Al-Quran, kata-kata ya sudah, kalau memang ya peko, kenapa Anda cakap bako? Kenapa sifatnya Allah ya peko? Kenapa sifat bako? Itu sudah pening saya sudah. Maknanya Anda tidak tahu bahwasanya fi'il mudhari itu diambil daripada masdar. Bukankah di dalam ilmu nahwu itu ada fi'il mudhari, fi'il amr, sama fi'il madhi? Semua itu akan diambil daripada masdar. Masdarnya adalah bako. Sudah selesai masalah. Masalah selesai. Dari sunnah apa Habib? Dari sunnah adalah al-hadits yang diriwayatkan Bukhari di dalam Tarikh Kabir yang mengatakan Allahumma antal akhiru falaisa ba'daka syai'un. Ya Allah, Engkau adalah yang paling akhir. Engkau adalah yang paling akhir. Tidak ada setelahmu sesuatu. Tidak ada setelahmu sesuatu. Ya Habib, ini akhir. Ini bukan bako. Sudah saya katakan, tolak ukur mutakalimin bukan lafaz. Apakah lafaz akhir? Apakah kita boleh menggunakan lafaz bako untuk makna akhir? Sebenarnya itu bukan priority mutakalimun. Itu priority fuqaha. Itu priority fuqaha. Mutakalimun hanya tengok maknanya. Apakah makna bako boleh kita pakai untuk Allah? Apakah makna akhir boleh kita pakai untuk Allah? Maknanya. Kemudian apakah lafaz ini boleh kita lafadzkan untuk Allah? Itu bukan pure mutakalimin. Itu adalah fuqaha. Itu adalah fuqaha. Karena itu lafaz ini, kalau yang mengingkari makna ini kafir. Ini bid'ah. Itu tugasnya mutakalimin. Kemudian fulan mengingkari ini, fulan tidak mengingkari ini, fulan mubtadi', fulan kafir, itu bukan tugasnya mutakalimin. Itu tugasnya mufti. Tugasnya apa? Mufti. Karena penisbatan bid'ah, kafir tak kafir, itu mempunyai efek di dalam fikih. Kalau dia kafir nanti istrinya macam mana, hartanya macam mana, anak-anaknya macam mana. Karena dia mempunyai efek-efek dalam itu, maka mutakalimin
mereka tak ingin offside. Mereka tak ingin offside. Sudahlah, ini saya punya batas. Saya tidak ingin melebihi. Tugas saya hanya mengatakan makna ini, makna ini, makna ini, makna ini. Nanti lafadznya terserah kepada fuqaha. Kami cuma mempunyai usul. Makna ini kita beri lafadz baqo, kita beri lafadz qadim, kita beri lafadz mukhalafah lil hawadits. Nanti silakan fuqaha memberi lafadz-lafadz lain, muhaditsin memberi lafadz-lafadz lain yang sesuai dengan makna ini. Tapi jangan sampai ayuhal muhaditsun dan fuqaha, Anda memberikan makna lain dari lafadz-lafadz yang Anda berikan. Kalau Anda memberikan makna lain, seperti kata-kata awal ditengok oleh Mujassimah Wahabi dengan makna awal yang lain yang kami mutakalimun buat, berarti Anda mengajak gaduh. Karena mutakalimun tidak akan tengok lafadznya, akan tengok maknanya. Lafadz apapun silahkan, tapi maknanya jangan sampai berubah. Karena makna itu yang paling penting menurut mutakalimun. Karena dia yang awal. Setelah ada makna, baru ada lafadz. Seperti itu memang. Saya tak tahu, di tercepat macam itu pula. Makna dahulu baru lafadz. Makna dahulu baru lafadz. Oke. Inilah yang namanya apa? Al-baqo. Baqo adalah la akhira li wujudihi. Maknanya Allah tidak, wujudnya tidak ada. Habib, bukankah kita ketika di surga nanti tidak ada ujung? Dan orang yang kafir ketika di neraka pun tidak ada ujung. Saya kalau ada orang yang tak Islam meninggal, saya ingin menangis. Karena saya paham apa makna tak ada ujung itu. So, tengok ya, Anda kalau pening saja, 1 minggu ada pening, minum Panadol tak sembuh, tetap pening. Apa yang obat painkiller, Anda minum painkiller tetap pening, 1 minggu saja. Tak ada harga uang itu, benar tak ada harga uang. Saya tengok, saya punya kawan kaya, di depan di apa ini namanya, belakangnya sini ada macam benjolan, benjol saja, sakit, habis ratusan ribu ringgit hanya untuk benjol itu. Padahal dia cakap tak ada harga uang saya. Padahal mungkin dia sakit cuma 1 bulan saja. Saya pikir ini orang mati akan diadab apa? Tiada ujung. Tiada ujung. Macam mana? Tiada ujung. Saya pikir, ya Allah, tiada ujung. Setiap ada orang di Indonesia itu tak Muslim meninggal, awal saya tanya, sebelum mati masuk Islam tak? Tak ya Habib. Macam mana kita nak tolong? Kita mendoakan dia, kita yang dosa. Tak boleh kita mendoakan dia, ya Allah ampuni orang ini, dosa. Anda minta ampun untuk orang itu, dosa. Karena Allah sudah cakap orang ini tak akan diampuni. Ya Allah, ambil balik kata-kata Anda, ampuni orang ini. Anda tak boleh, karena Anda meminta sesuatu yang mustahil. Di antara adab doa, Anda harus meminta sesuatu yang tak mustahil. Dan mengampuni orang yang tak Muslim adalah sesuatu yang mustahil syar'an. Habib ini ekstrim. Kita kena toleransi Habib. Kita kena. Silakan, saya hanya menjelaskan kalau Anda nak minta doa ampun, ampuni saja. Anda nak minta doa, minta doa saja. Jangan memaksa saya untuk meminta ampun. Kita kena toleransi. Anda memaksa saya itu bukan toleransi. Makna la akhira li wujudihi untuk Allah itu berbeza dengan baqo
untuk orang di surga. Berbeza. Kenapa? Ingat, satu, Allah itu keluar daripada zona waktu. Selama Allah keluar dari zona waktu, dia tidak akan punya awal dan tidak akan punya akhir. Karena awal dan akhir hanya untuk makhluk waktu. Terus Habib, yang di surga dan di neraka macam mana? Orang yang di neraka, kafir, tidak akan punya ujung. Manusia juga orang muslim ketika di surga tidak punya. Apa maknanya? Maknanya setiap hari. Sekarang, manusia, insya Allah yang datang diisi ini sudah di surga 1 triliun tahun. Amin. Amin ya Rabbi. 1 triliun itu nolnya berapa? Jangan cakap banyak. Berapa? Banyak Habib ya. Oke lah, 1 juta tahun. 1 juta tahun. Oh, sudah di surga 1 juta tahun. Boleh tak 1 juta itu ditambah 1? Boleh tak? Boleh. Boleh. 1 juta 1 tahun. Boleh? Oke, ditambah 1 lagi? Boleh. Maknanya tidak ada ujungnya. Berapapun jumlah tahun kita di surga, Allah boleh tambah 1. Setelah ditambah 1, ditambah 1 lagi. Dan terus sampai seperti itu tanpa ada ujung. Maknanya kita di surga ini karena nikmat Allah, karena kudrat Allah yang tidak ada ujung. Bukankah kudrat Allah tidak punya ujung? Allah kalau nak cipta apapun, boleh kan? Allah nak cipta 1 juta apple, boleh tak? 1 juta 1. Terus 2, 3, 4. Selama angka tidak punya ujung, dan angka itu Allah boleh ciptakan masodik angka itu, dan kudratullah tidak punya ujung, maknanya kudrat Allah boleh menciptakan bila-bila dan apa saja, kapan saja. Allah akan terus mensuplai ahli surga dengan nikmatnya. Sudah 1 juta tahun, terus Allah mensuplai. Saya tambah lagi 1 tahun dengan kudrat saya. 1 tahun habis, ditambah lagi 1 tahun. Terus seperti itu sampai tidak ada ujung. Dan sama halnya dengan ahli neraka. Setelah 1 juta tahun, Allah akan suplai kudrat pula agar neraka tetap hidup dan agar orang itu tetap hidup, agar orang tetap sakit. Oh, malaikat memukul 1 juta tahun dipukuli, dibakar 1 juta tahun. Saya tambahi 1 tahun lagi. 1 tahun habis, ditambahi lagi. Jadi selama kudratullah ada dan terus mensuplai adab dan mensuplai nikmat, neraka dan surga tetap, dan kudratullah tidak punya ujung. Begitu pula surga dan neraka dan penghuninya. Akan tetapi bezanya dengan Allah, bakoknya Allah tidak perlu suplai siapapun. Allah bakin lidatihi, tapi tidak ada ujungnya ahli surga dan neraka dengan suplai Allah subhanahu. Itu saya kalau ada orang meninggal itu saya menangis. Yang kafir ya ini. Maknanya Allah akan terus mengadab dia. Selama Allah ada dan selama kudratullah ada, orang itu akan tetap diadab. Karena itu kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di zamannya kalau ada orang meninggal dan tak masuk Islam, Rasul menangis. Karena Rasul paham makna apa? Makna kekal itu Rasul paham. Ya Allah, luput daripada saya jiwa ini. Luput daripada saya jiwa ini. Karena jiwa ini akan terus diadab di neraka selama neraka itu, selama kudratullah itu ada.
Dan ada banyak yang mengatakan bahwasanya manusia itu di neraka tak akan kekal. Hadza laisa madzhabi ahli sunnah. Ada yang mengatakan al-adab berubah menjadi udhubah. Udhubah ini, tahu udhubah? Udhubah ini apa namanya ini? Rasanya apa? Tawa. Adab akan berubah menjadi tawa. Maknanya tak ada rasa. Anda kalau setiap hari perut Anda sakit, lama-lama sakitnya tak akan terasa karena sudah terbiasa. Manusia tak akan macam itu. Karena kenapa? Level sakitnya oleh Allah boleh ditingkatkan. Karena kita punya tubuh sudah dirubah formatnya. Kita punya tubuh sudah di-upgrade. Karena itu kita boleh tahan adab, kita juga boleh tahan nikmat. Nikmat itu kalau terlalu banyak, Anda boleh mati. Benar itu. Coba satu hari ada orang call Anda, Masya Allah, scholarship Anda keluar. Berapa? 1 juta ringgit. Dapat 5 menit. Mahathir bilang, Masya Allah, saya beri hadiah Anda 1 miliar ringgit. Dapat 5 menit lagi, ada orang beri Anda Jaguar. Terus seperti itu 24 jam, Anda mati. Kenapa? Karena hati Anda tidak kuat untuk menahan, terlalu senang. Alhamdulillah. Terus macam itu, mati Anda. Setelah itu istri cakap, Anda saya izinkan menikah 4. Amin. Siapa yang jawab amin tadi? Naim. Satu saja belum punya. Fantasi saja ini. Coba 1 dulu. Kalau kuat ada kudroh baru. Itulah tubuh manusia. Nikmat terlalu banyak kita tak kuat. Adab terlalu banyak kita pun tak kuat. Coba kalau ada orang pukuli Anda 24 jam, Anda mati. Pasti mati. Tapi di akhirat itu tidak berlaku. Besar-besarnya adab, rusak oleh Allah pun jadi lagi. Tidak akan orang terbiasa dengan adab, tidak akan ada. Jadi semakin adab, semakin hari, adab semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Yang ada hanya rasa sakit. Karena inti di neraka hanya bagaimana kita sakit. Kita diadab. Dan inti di surga bagaimana kita mendapat nikmat. Karena itu kan setiap makan buah di surga, satu makan buah. Buah yang kedua rasanya berbeza, padahal buahnya sama. Tapi rasanya berbeza, agar tidak bosan. Agar tidak bosan. Istri pun macam itu di surga. Hari pertama bukan hari kedua. Walaupun orangnya sama tapi rasanya, karena kenapa? Inti daripada surga hanya nikmat. Hanya nikmat, tak ada tidur, tak ada apa-apa. Dan tubuh kita mampu untuk menerima nikmat itu. Dan nikmat yang paling tinggi, nanti akan saya jelaskan, adalah tengok Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tengok maknanya melihat. Bukan tengok maknanya, itu madhabnya Wahabi. Makna tengok adalah lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mengetahui karena ilmu adalah nikmat. Ilmu adalah, selama ilmu adalah nikmat, makna ilmu boleh menjadi nikmat Allah di surga. Bukankah ilmu itu nikmat? Bahkan para ulama mengatakan nikmat hakiki hanya ilmu. Selain ilmu adalah pain killer. Pain kenyang itu bukan nikmat, Sof. Itu pain killer. Lapar, sakit tak lapar? Lapar saya. Terus lapar. Ketika Anda makan itu hanya menghilangkan lapar.
saya nak menikah, saya nak menikah, saya nak menikah. Dibilang para ulama itu, mani itu boleh menggelitik. Dan itu azab, Suf. Itu azab. Kalau ada orang sudah umurnya 30, 27, 28, maaf Naim, belum menikah, azab. Betul apa tak? Ketika menikah, yang tadinya azab, tenang. Itu bukan nikmat, Suf. Pain killer. Tidur sedap. Bukan sedap, karena kalau Anda mengantuk itu ada. Mengantuk tak boleh tidur macam mana? Ada kan? Anda tidur. Tidur hanya membunuh rasa kantuk. Menghilangkan rasa kantuk. Dia bukan nikmat, Suf. Dia bukan lezat, dia painkiller. Kecuali ilmu. Kecuali ilmu ini pure dia itu nikmat. Selama ilmu itu nikmat, pure dia nikmat, maka dia boleh menjadi nikmat di surga. Karena itu nikmat yang paling tinggi di surga adalah kita lebih mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita di dunia hanya mengetahui 20 sifat. Bukankah saya awal mengatakan bahwasanya sifat-sifat Allah itu tidak ada ujungnya. Kesempurnaan tidak ada ujungnya. Maknanya setiap hari Allah akan bagi ini tentang saya, ini saya, sampai tidak ada ujungnya. Sampai tidak ada ujungnya. Hal itu akan saya lebih jelaskan ketika sudah masuk di dalam bab namanya ru'yatullah. Namanya ru'yatullah. Oke. Itulah makna al-baqa'. Makna al-baqa' untuk manusia di surga dan di neraka. Bagi yang kafir, wa na'udzubillah, berbeza dengan makna baqa' untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibilang bagi manusia nanti akan ada eternal. Apa eternal betul ya, Ustaz ya? Eternal, tapi eternalnya in the future. Ada lagi eternal in the past. Itu urusannya di diam. Dibilang itu adalah at-tasalsul fil madi. Ini mustahil. Apa dalil mustahilnya? Ada dalil namanya dalil tatbiq. Saya akan bahas itu. Cuma sekarang Anda kena percaya kepada saya dahulu. Minimal percaya saja sudah. Walaupun muka saya macam ini, Anda kena percaya dahulu. Anda kena percaya dahulu bahwasanya eternal di dalam apa? Masa lampau itu mustahil. Di dalam kitab namanya Mandumah Khadir Bik dikatakan untuk membuktikan Allah Anda kena membatalkan tasalsul fil madi. Tapi tasalsul in the future itu oke, tak apa. Karena maknanya berbeza dengan tasalsul fil madi. Tasalsul di dalam future tadi ini, eternal future, maknanya Allah akan terus mensuplai manusia dengan nikmatnya di surga nanti. Terus. Dan nikmat Allah berasal dari kudrahnya. Selama kudrah Allah itu la nihayatalaha, maka nikmatnya yang ada di dalam surga dan azab dalam neraka juga la nihayatalaha. Dan adapun mazhab yang mengatakan azab nanti akan berubah menjadi udzubah, itu adalah madhabun batil, laisa madhab ahli sunnah wal jamaah. Mereka punya dalil, Suf. Mereka punya dalil. Kenapa? Wong kita ini loh maksiat berapa tahun? Umurnya 70 tahun, maksiatnya 70 tahun, mustahil. Yakni Anda begitu lahir langsung maksiat ya nih. Tak mungkin. Maksiatnya 50 tahun. Oke lah, Anda 50 tahun Anda maksiat. Dibalas dengan 1 juta tahun. Adil tak? Adil tak? Kita tengok, tak adil. Tapi bukan ini makna adil. Begitu pula kita cuma taat 50 tahun, tapi dibalas berlebih-lebih. Itulah makna karim di dalam sifat Allah dan nama Allah, dan itulah makna syadidul iqab di dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah
makna dua daripada sifatun salbiyah. Dan tanya lagi. Pukul berapa? 15 menit. 15 menit lagi, oke. Ada yang nak tanya pasal qidam wal baqa? Jadi kalau bakat tadi Ya, sila. sebab Allah ini di luar zona apa ni, Waktu dan masa. Oke. Di mana istilah bakat ini kita boleh lihat macam lafaz mustarak gitu kan. Lafat boleh Anda bilang lafat mustarok boleh. Lafatnya saja yang mustarok. Lafatnya, bukan maknanya. Bukan? Loh, kenapa kok boleh? Sudah saya katakan, mutakalimin itu tidak pusing pasal lafat. Lafat itu urusannya nahwiyun, urusannya muhadithun. Tapi makna kami prioritikan pasal makna. Karena itu kalau mungkin di dalam kitab-kitab mutakalimin ini jarang ada hadis. Ini riwayat siapa? Ini ankada. Oh, maknanya mutakalimin ini tak suka hadis. Bukan itu. Karena prioritinya mutakalimun bukan itu. Prioritinya hanya makna. Kan kalau Anda tengok maknanya, sangat susah sekali. Benar, dahsyat. Apalagi yang berhubungan dengan abstraksi. Bila-bila tengok takut. Oke? Kita akan masuk ke al-mukhalafah lil khawadis. Maknanya mukhalafah lil khawadis ini Allah Subhanahu wa taala ghairu muwafiqatin lil hawadith. Lil hawadith ini sesuatu yang mempunyai awal. Sesuatu yang mempunyai awal. Ghairu. Kata-kata ghairu itu sama dengan kata-kata la. Karena itu saya katakan semua 5 ini depannya harus ada kata-kata la. Ghairu muwafiqatin lil hawadis. Allah itu tidak mempunyai, tidak mempunyai itu kata-kata tidak maknanya nothing. Tidak mempunyai satupun kesamaan. Satupun kesamaan dengan makhluknya. Di dalam zat, sifat, perbuatan tidak ada sama sekali. Tidak ada sama dalam zat, sifat ataupun perbuatan. Kenapa? Karena persamaan itu, tengok ya. Ini Allah, ini hadis. Kalau Allah itu mempunyai sikit persamaan, kalau persamaan itu ada di Allah, maknanya Allah akan mempunyai persamaan di hadis. Macam mana? Allah sama dengan sesuatu yang tak baik. Maknanya unsur kesempurnaan akan berkurang. Imam As-Sarhandi mengatakan, manusia ini adalah sesuatu yang buruk. Kenapa sesuatu yang buruk? Karena dia dari hal yang tidak ada. Selama dia dari hal yang tidak ada, dibilang al-hawadits ini mansya'ul qaba'ih wa syurur. Di dalam Ma'rad beliau mengcounter bahwasanya manusia ini bukan nisbatun isyraqiyah kepada Allah. Manusia ini bukan dari tajalliyat penampakan Allah seperti yang dikatakan oleh wahdatul wujud. Kenapa? Karena manusia ini adalah mansya'ul syurur wal qaba'ih. Kita ini buruk. Buruk apa? Kita punya perut najis semua. Apa isi perut ini? Semakin banyak makannya, semakin banyak najisnya. Betul apa tidak? Nanti minum soda sedikit sakit, tua sedikit diabetes,
jantung semuanya. Man sya'u syurur wal qabaih. Kalau ada persamaan antara manusia dan Allah akan ada semacam ketidaksempurnaan. Kalau manusia yang mempunyai sifatul uluhiyah, maknanya manusia ini akan menjadi Tuhan. Macam mana Tuhan itu? Manusia. Siapapun yang menyamai siapapun tidak akan berakhir dengan baik. Tidak akan berakhir dengan baik. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan manusia di dalam partikel persamaan, bukan partikel Allah, partikel kesamaan yang paling kecil. Tidak ada persamaan antara Allah dan manusia di dalam hal yang paling kecil. Loh Habib, terus macam mana? Allah itu mengatakan wallahu a'lamu bima fi sudurikum. Kita kalau cakap tiap akhir kelas pasti wallahu a'lam bisawab. Betul apa tidak? Loh, kata-kata a'lam di dalam bahasa Arab itu namanya adalah ismu tafdil. Betul apa tidak? Yang namanya ismu tafdil, orang ini lebih pandai daripada orang itu. Maknanya dua orang ini sama-sama pandainya. Cuma dia mempunyai kepandaian yang lebih tinggi. Karena itu saya boleh cakap huwa a'lam. Dr. Amron a'lam daripada Badrul. Bukan maknanya Badrul ini bodoh. Bukan. Sama-sama alimnya. Cuma Dr. Amron lebih alim. Anda saja cakap wallahu a'lam. Maknanya manusia juga alim. Allah lebih alim. Pas. Kenapa Anda cakap mukhalafah lil hawadits? Anda tengok setiap tafsir. Setiap tafsir ketika mentafsirkan wallahu a'lam, kata-kata a'lam pasti wa af'alut tafdil laisa ala babi. Af'alut tafdil laisa ala bukan dalam babnya. Wallahu a'lam maksudnya maknanya pasti wallahu alimun. Wallahu alimun. Karena kenapa? Tidak ada persamaan dalam hal sekecil apapun di dalam Allah dan makhluknya. Terus apa ya Habib? Dalil. Sampai ada para ulama itu mengatakan bahwasanya kullu ma yahturu bibalik fallahu bi khilafi dzalik, atau kullu ma yahturu bibalik fahuwa halik wallahu laisa wallahu bi khilafi dzalik. Kenapa? Apapun yang ada di dalam otakmu tentang Allah, apapun yang Anda imajinasikan tentang Allah, maka Allah bukan seperti itu. Kenapa? Karena Anda hanya berimajinasi terhadap apa yang Anda lihat. Iron Man adalah Iron dan Man. Jadilah Iron Man. Kalau Anda tak pernah tengok Iron, Anda tak pernah tengok Man, tak akan ada Iron Man. Spiderman sama. Anda tengok Spider, Anda tengok Man. Jadilah Spider dan Man adalah apa yang Anda tengok dari mata, Anda tengok dari panca indera Anda. Dan semua daripada apa yang Anda tengok daripada panca indera Anda halik, dia akan fana, dia akan fana. Dan apa yang Anda imajinasikan tentang Allah, maknanya Anda ambil imajinasi Anda dari sesuatu yang fana. Fallahu bi khilafi dzalik. Maka Allah tak sama seperti itu. Karena Allah tidak mempunyai kesamaan dalam partikel yang paling kecil dalam wajah kesamaan. Itulah maknanya ma khatara bi balik fahuwa bi khilaf fallahu bi khilafi dzalik. Ini hati-hati loh. Banyak orang itu tanya kepada saya, dulu ada seorang mursyid thariqah mengajari murid-muridnya untuk sholat khusyuk. Tapi caranya salah. Macam mana? Anda bayangkan Allah itu melihat Anda. Saya tengok, macam mana Anda bayangkan? Anda tak pernah tengok? Tak pernah tengok Allah. Ya saya membayangkan benda lain itu Allah. Astaghfirullahaladzim, saya bilang. Ya itu yang namanya ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Karena apa yang Anda imajinasikan itu berasal dari mata Anda. Mata Anda tengok, abstraksi, gambarnya ada di dalam otak Anda.
Allah yang tak pernah Anda lihat, Anda abstraksikan dengan gambar yang ada di otak Anda. Kemudian Anda tengok benda itu mengawasi Anda ketika sholat. Itulah khusyuk menurut dia. Saya bilang itu bukan khusyuk, itu dosa namanya. Itu dosa. Dia menangis. Maknanya saya dosa. Memang Anda dosa. Tapi saya tak tahu. Ketidaktahuan Anda tidak mengeluarkan Anda daripada dosa. Kenapa Anda tak tanya? Bukankah di kota ini banyak orang alim? Banyak orang alim. Karena apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda imajinasikan dalam otak Anda, wallahu bikhilafi. Nanti ada yang cakap, macam Thor di Avenger. Boleh panggil petir. Wallahu bikhilafi. Kita tidak tahu zat Allah. Yang kita tahu hanya sedikit tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk membuktikan Allah itu benar-benar mukhalafah lil hawadits, ini akan saya akhiri dengan itu, teman-teman. Di dalam Al-Quran dalil aklinya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Di dalam bahasa Arab, kita mempunyai cara-cara untuk menyamakan, untuk level penyamaan ini beza-beza loh ya, beza-beza. Ada orang itu biasanya disamakan dengan singa. Ada yang khutbah atau kita pakai singa karena misalnya sudah banyak orang tahu. Ada orang sama dengan singa itu banyak sifatnya ya. Ada yang berani. Ada yang singa itu termasuk hewan yang mulutnya bau. Karena dia tidak pernah cakap. 4 jam begini saja. Coba mulut Anda 4 jam begini. Masam. Iya Pak tak? Karena itu kan setelah tidur mulut Anda macam tak enak. Kenapa kan tidur begitu terus? Beza kalau ada tunya. Karena itu setelah tidur disunahkan untuk bersiwak. Oh manusia, orang ini badrul macam singa. Tapi level persamaannya dengan singa sangat tinggi. 90%. Sampai bentuknya pun macam singa, rambutnya merah. Dia bawa ekor-ekor. Kalau cakap bukan cakap, iya, hau. Oh, dia sudah macam singa. Dalam bahasa Arab, Anda menggunakan sebuah kalimat macam ini. Badrul asadun. Suftiqah. Mubtada dan khobar. Badrul asad. Ya ini ya sudah, Badrul dialah singa itu. Bukan maknanya dia itu singa, kita tahu dia itu manusia. Cuma level persamaannya sangat tinggi. Kita cakap ainuhu asad. Ada lagi namanya Husaini. Dia bodinya tak macam singa, kurus-kurus saja. Maknanya level persamaannya dengan singa lebih sedikit daripada Badrun. Takbirnya beza lagi. Husaini kal asad. Husaini seperti. Dia bukan singa. Ini singa. Badrul asad. Dia itu singa. Ini bukan singa. Seperti. Dia masih seperti singa. Saya kalau nak cakap mengejek orang ini seperti manusia. Seperti. Dia bukan manusia, hanya seperti saja. Oke. Maknanya level persamaan Husaini lebih rendah daripada level persamaan Badrun. Lebih rendah lagi ada namanya Zaman. Rambutnya saja macam singa, rambutnya panjang, lainnya tak ada. Kita tak cakap Zaman Asad atau Kal Asad, tapi kita cakap Zaman Kamitsli Asad.
zaman seperti Asad. Maknanya level persamaannya dengan Asad sangat rendah. Itu di dalam kita memberikan persamaan. Di dalam menafikan persamaan, sebaliknya. Kalau kita menafikan ini, zaman laisa kamitsli Asad. Maknanya sikit pun persamaan zaman dengan singa tak adil. So, tengok bagaimana lafaz Al-Qur'ani. Laisa kamitslihi syai'un. Jangankan syai'un, seperti yang sepertinya saja dulu Allah tak adil. Maknanya laisa kamitslihi syai'un adalah sebuah ungkapan di dalam Al-Qur'an untuk hiperbola atau hiperbola. Di dalam Al-Qur'an untuk hiperbola penafian persamaan antara Allah dan makhluknya di partikel yang paling kecil. Kalau Allah cakap Allahu laisa syai'an, maknanya ada possibility Allah itu kal syai' atau lais au kamitsli syai'. Maknanya Allah tidak sama dengan makhluk 90%. Oh, berarti sama dengan makhluk 70%. 90% tak. Dan itulah yang dipakai oleh Mujassimah. Ketika menafikan Allah tidak sama dengan manusia, menafikan Allah itu bukan dari laham wa dam. Laham wa, maknanya Allah itu tidak sama manusia, bukan sama pure, tidak sama pure, tapi ada persamaan Allah dan manusia. Tapi level persamaannya tidak tinggi. Khusus di dalam laham wa dam. Kalau manusia itu terdiri daripada darah dan apa? Daging. Allah bukan itu. Karena itu Ibn Taimiyah di dalam beberapa kitab membezakan antara musyabahah dan mumatsalah. Yang tidak boleh itu 100% huwa-huwa, tidak boleh. Tapi kalau di bawahnya, oke. Tak apa. Kenapa? Kalau Anda menyembah, itu kan Ibn Taimiyah mengatakan manusia Allah itu di apa? Di atas. Macam kita mempunyai arah, mempunyai berat, mempunyai suara, mempunyai tangan, mempunyai ini. Ada sedikit persamaan antara Allah dan makhluknya. Tapi persamaan itu tidak ekstrim. Kita di dalam ahli sunnah tidak ada persamaan sedikit pun tidak ada. Kenapa? Kalau ada persamaan sedikit, berbahaya untuk zat ilahiyah. Bukan berbahaya untuk zat ilahiyah, berbahaya untuk akidah kita. Untuk akidah kita. Karena kenapa? Akan ada sama dengan makhluk. Dan itulah inti daripada madhab Mujassimah. Allah dan manusia itu sama-sama jisim, sama-sama mempunyai bentuk dan sama-sama mempunyai berat. Cuma kita tahu bentuk manusia, tapi kita tidak tahu bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalilnya wallahu majhul wal kaifu majhul. Ahli sunnah wal kaifu ghairu maqul, wal kaifu ghairu maqul. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini Allah menafikan semua bentuk musyabahah. Semua bentuk musyabahah. Kenapa? Karena takbir Qur'ani laisa kamitslihi. Dalam musyabahah yang paling kecil pun Allah tidak serupa. Apalagi di atasnya. Wahabita ada macam sikit musyabahah antara Allah dan manusia. Di antaranya Allah itu mempunyai arah, Allah mempunyai berat, dan Allah mempunyai bentuk. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang tak mempunyai bentuk, tak mempunyai arah,
maka dia sebenarnya menyembah kekosongan. Menyembah kekosongan. Kenapa? Karena dia tolak ukur Tuhan itu ada atau tidak ada dengan panca indera dia. Karena itu saya bilang Mujassimah ini dia bukan cuma akidah saja kan, tapi manhajut tafkir. Manhajut tafkir, bagaimana cara Anda berpikir. Dibilang madhabul hissi, saya tak tahu di filsafat namanya apa? Ya, panca indera dia empirical, saya berdasarkan pengalaman itu. Apa? Empirical namanya. Hanya berdasarkan hissi saja. Maknanya yang tidak ada di his, dia tak ada. Ahli sunnah tak macam itu. Ada hal-hal yang boleh Anda pahami walaupun tidak Anda lihat. Kita namakan dengan nama abstraksi. Ada intizah yang itu tidak ada di real, tapi ada di otak Anda. Itu bisa kita pahami. Wahabi tak ingin. Karena itu dia menggunakan istiqra'. Ahli sunnah istiqra' dalil yang lemah. Menggunakan qiyasul mantiki. Qiyasul mantiki. Sudah, saya tidak ingin cakap banyak-banyak pasal Wahabi. Sila. Tadi dikata tutorik kalimu dia hanya sedikit mengatakan makna kan. Itu kemudian dia tidak mengambil tugas paham. Dia macam mana dengan muncul masalah sedikit dia mengatakan hukum atau bid'ah kafir. So, tugas fuqaha bukan cakap macam ini, Sof. Oh, ini bid'ah. Tugas fuqaha macam ini. Fulan kafir. Fulan mubtadi'. Tapi apakah makna ini menyebabkan kekafiran? Makna ini menyebabkan kebid'ahan? Itu tugasnya mutakalimin. Bezakan aplikasi itu ke orang dan membahas makna mana yang kafir pure tanpa ada aplikasi ke orang. Membahas makna itu pure tanpa ada aplikasi ke orang, itu tugasnya mutakalimin. Kemudian aplikasi hal itu ke orang, tugasnya mufti dan fuqaha. Karena sekarang ada orang namanya Zaidun, cakap Allah itu laisa qadirun. Belum tentu Zaid itu kafir, Sof. Kita kena tanya, kenapa ada cakap macam itu? Anda tak fahamkah macam qadir? Anda tak fahamkah makna qadir? Lu, makna qadir itu adalah orang yang boleh mengangkat apa? Dumbbell. Barbel 100 kilo. Saya tak ingin Allah hanya 100 kilo, karena di tempat saya, di gym saya, ada orang namanya qadir. Dia boleh untuk mengangkat 100. Akhirnya saya cakap innallaha laisa qadirun. Wadah? Saya cakap belum tentu orang cakap Allah laisa qadir dia kafir. Yang mengkafirkan kena fuqaha. Karena orang itu mempunyai apa saya cakap ya? Mempunyai awarid wa musyakhisat. Yang mungkin karena awarid itu kata-kata apa hukum kafir itu tidak diberikan. Karena itu tidak akan diberikan hukum kafir kecuali sudah disiasat sangat dalam. Bukan macam ISIS sekarang, bukan ISIS, ISIS. ISIS sekarang kan dikit-dikit kafir, dikit-dikit murtad, tak macam itu. Wahabi pun sekarang dikit-dikit bid'ah, dolalah, khalidun finnar. Anda ini tak paham apa itu kekal di neraka. Karena ahli sunnah yang paling, saya kira wallahu alam, ahli sunnah adalah yang paling sadar diri kalau saya tengok. Karena hukum kafir itu tidak akan boleh diberi ke orang tertentu kecuali disiasati secara mendalam. Mutakalimin akan memberi dobit saja. So, makna ini berbahaya karena ini min usuliddin. Ini bukan min usuliddin. Tidak semua yang saya jelaskan itu min usuliddin. So, makna min usuliddin maknanya kalau mengingkarinya kafir atau mubtadi atau nanti Allah tidak punya sifat wujud, kafir. Jangan, tak boleh macam itu. Allah itu tak punya sifat kudrah, tapi Allah itu qadir. Anda tak boleh mengkafirkan. Karena di dalam Al-Quran tidak ada innallaha lahul qudrah, tak ada. Yang ada innallaha qadirun atau qadirun.
Berbeza. Bezakan antara makna yang mengkafirkan dan bezakan aplikasi. Ada namanya kufur, ada yang namanya takfir. Takfir tugasnya fuqaha. Alfadun mukafirah tugasnya mutakalimun. Wallahu a'lam. Itu yang saya paham dari. Tidak banyak lagi. Kita mengatakan melihat Allah tu. Contoh dalam kitab Ihya sendiri Imam Ghazali mengatakan kita akan melihat wajah bagaimana keadaan melihat wajah Allah. Mungkin maksudnya melihat zat Allah. Zat Allah tidak ada. Allah tidak mempunyai wajah. Kalau Allah mempunyai wajah, akan ada unsur apa? Mithluhu syai'. Akan ada mithluhu syai'. Kalau memang ada lafaz Imam Ghazali wajhullah, karena Imam Ghazali menggunakan lafaz itu ta'adduban bil Quran. Karena Al-Quran cakap wa yabqa wajhu rabbika. Itu bukan lafadznya Imam Ghazali, tapi lafdzun Qur'ani. Karena itu Syekh Said ketika mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, ai dzatuhu fa innal wajha fil ayah bi makna dzat. Bi makna Syekh Said fahimul makna. Karena nanti akan ada orang, bila-bila akan ada orang, saya nak kumpulkan semua hadis dan Quran yang menyebutkan tentang bagian tubuh Allah. Ini hadis tentang kaki, kodam, hadis tentang tangan, hadis tentang sak, apa sak ini namanya? Betis, tentang wajah. Akhirnya dia akan membuat sebuah akidah. Tuhan saya punya wajah, tangan, kaki, betis, apalagi jam. Apa ini namanya? Hah? Bukan lambung ini nih. Orang Indonesia cakapnya lemping. Ini. Bukan lambung ini. Ma farratu min jambillah. Orang kalau tidur di sininya namanya nama ala jambi. Sisi. Allah punya sisi. Ada. Akan ada orang semacam itu. Kalau kita hanya tengok lafaz tapi tidak tengok makna. Allah punya mata. Wasna'il fulka bi'ayunina. Terus mungkin dia boleh tengok gigi. Apa ini namanya? Hidung. Terus dia akan kumpulkan. Akhirnya Anda akan berpikir, apa ya? Sesuatu punya tangan, kaki, betis, lempeng, mata, wajah. Anda tengok wajahnya orang, akhirnya hidungnya Anda nafikan, mulutnya Anda nafikan, ininya Anda nafikan, cuma ada mata. Seram. Tuhan saya seram. Akan ada seperti itu. Kenapa? Karena Anda berpikir Allah itu dengan imajinasi Anda yang Anda ambil daripada makhluk. Karena itu, sebelum itu mutakalimin sudah cakap ma khotara bibalik fahuwa halik. Maka itu adalah yang fana. Wallahu bi khilafi dzalik. Dan itulah dalil tentang mukhalafah lil hawadis. Dan dalil mengatakan kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah tafsir ayat ini akan sedikit kita masuk ke situ di bacaan akan datang. Dengan ini selesailah sudah tiga sifat atau minimal 2,5. Bukan maknanya mukhalafah lil hawadis ada 2,5. Penjelasannya yang masih setengah, separuh saja. Dengan ini sudah selesailah setengah daripada sifatus salbiyah. Insyaallah seterusnya akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Dan semoga kita diberikan istiqomah dan kepahaman dalam ilmu kalam ini. Dan semoga kelas ini dijadikan kelas yang berkah. Ya hujjatan lana la alaina yaumil qiyamah. Dan jadikan kita dengan ilmu-ilmu semacam ini kita lebih takut kepada Allah dan lebih paham tentang Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan pada hari kiamat nikmat ru'yah ila wajhillahil karim wa ala hadhihi niyyah wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.